Kira-kira animasi kali ya? Boleh. Tapi Animasi. jangan Upin Ipin ya kak, karena kan itu udah Enggak Melayu dong ya gitu. kan, beda ya, dari jenis suaranya juga udah beda ya. Oke, Upin boleh Ipin. boleh. Apa ya? Halo calon pemimpin masa depan. Setelah sekian lama, akhirnya segmen zonasi kembali lagi. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Halo semuanya. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah familiar nih dengan Kak Tiara, karena Kak Tiara itu sering seliweran di Instagram atau TikToknya SI Indonesia. Cuman belakangan ini emang udah jarang sih. Emang kemana sih Kak? Kok jarang banget nongol sih sekarang? Sibuk ya. Yang jelas agak padat ya kerjaannya ya. Oh pantesan, dari kemarin aku lihat di Instagramnya kayaknya abis healing nih. Iya dong, kan kita harus work life balance ya, antara bekerja dan healing gitu. Gen Z abis ini pernyataannya ya guys. Oke, emang tadi kan kakak bilang ada side job. Jadi udah kerja kantoran terus masih ada side job lagi nih kak? Oh iya, aku side jobnya tuh kayak freelance gitu sih jatuhnya. Itu freelance aku yang memang dari awal, mungkin dari zaman aku kuliah kali ya. Itu sekitar tahun 2020 lah startnya. Emang side jobnya tuh ngapain kak? Ih, malu. Kasih tahu dong, spill tipis-tipis kak. Ya aku sebagai dubber voice actornya bahasa Indonesia. Oh, berarti yang kayak kalau misalnya ada film animasi atau film Inggris atau film Jepang gitu-gitu yang mau ditranslate ke Indo, itu tuh kakak yang ngisi ya? Ya mungkin kalau misalnya kamu atau teman-teman semua pernah nonton di aplikasi atau platform film lah ya, ada beberapa platform film. Terus kalau kamu style audio pilihannya Indonesia, itu ada beberapa film yang memang suara aku gitu. Boleh nggak nih kak, spill dikit aja, apa sih film yang pernah kakak dubbingin? Film pertama kali ya, film pertama aku terjun ke dunia dubbing itu ada film animasi namanya mungkin judulnya kalian bisa cari di platform itu He-Man The Universe. Aku lupa sih exactly the title-nya apa. Cuman itu tentang superhero gitu, kayak superhero perempuan lah, karena aku perempuan gitu. Nah itu film pertama aku sih itu. Itu berarti momennya memorable banget atau kayak ada momen lain yang menurut kakak lebih keinget terus gitu loh momen pas dubbingin film itu? Ya memorable karena itu pertama kali ya. Itu pertama kali aku ngedubbing di series. Kebetulan itu series ya, serial gitu. Jadi itu memorable sih. Nah kak, kan sekarang tuh lagi booming banget nih ya film animasi Jumbo. Terus aku lihat behind the scenes-nya tuh seru banget gitu. Kakak boleh nggak sih kayak contohin ke kita gitu, para penonton, ke aku kayak cara dubbing tuh gimana? Contohin aja satu kak. Boleh. Tapi aku tuh lebih apa ya? Maksudnya lupa ya dialognya seperti apa gitu. Cuman apa ya? Film apa ya? Kira-kira animasi kali ya? Boleh. Tapi Animasi. jangan Upin Ipin ya kak, karena kan itu udah Enggak Melayu dong ya gitu, kan, beda ya, dari jenis suaranya juga udah beda ya. Oke, Upin Ipin. boleh. Apa ya? Aku lupa banget. Aku lupa beneran lagi kak. Gue ngeblank. Tadi dulu. Mungkin kalau yang pertama waktu aku jadi superhero kali ya, superhero perempuan, terus masih muda, itu biasanya kayak He-Man, ayo kita serang gitu. Maksudnya karena ini superhero kali ya, jadi kita serang-serangan kayak gitu-gitu. Jadi kita harus powerful yang kayak gitu-gitu sih. Jadi intonasinya kayak membulatkan suara gitu ya kak. Emang kalau misalnya selain superhero, kakak pernah nggak sih, kan animasi banyak ya kak yang jadi binatang. Ada yang Oke. gitu. Itu kakak pernah nggak sih jadi binatang atau suaranya tuh selalu sama jadi perempuan? Oke, sejauh ini itu pernah sekali, dan itu pun hanya kayak figuran aja sih, kayak karakter figuran itu pernah jadi anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya, karena kan anak laki-laki tuh karakter suaranya belum pecah ya.
maksudnya kan perempuan ya udah flat gitu dari kecil sampai gede dia suara kayak gitu. Cuman kalau laki-laki ketika dia mulai dewasa atau remaja kan dia pecah suara. Makanya kalau anak laki-laki itu biasanya karakter warna suaranya tuh mirip-mirip lah kayak anak-anak perempuan, kayak masih cempreng gitu, ya. tapi agak sedikit dibuletin kali ya Kak kayak suaranya. gitu. Itu pun juga cuman satu kalimat lah. Cuma satu kalimat. Sisanya ya perempuan. Nah, selain aku minta contoh tadi, boleh nggak sih Kak kayak ceritain gitu keseruan di baliknya menurut Kakak apa sih the point of dubbing itu, kayak apa yang bikin seru dari dubbing menurut Kakak? Yang bikin seru dari dubbing adalah yang jelas kita mainin karakter, karena kan kalau ngedubbing itu ya kita jadi peran itu meskipun itu hanya sekedar suara dan di balik layar gitu. Jadi pendalaman peran juga perlu menurut aku. Jadi gak cuma sekedar ngomong, tapi kita harus tahu karakternya kayak gimana, terus ceritanya kayak gimana. Jadi pendalamannya lebih masuk lagi sih ke karakternya gitu. Itu seru sih, buat ngedalamin peran itu seru. Jadi itu sebenarnya kayak acting tapi ini nggak pakai muka. Iya benar-benar. Kita kayak aja, acting suara. tapi di belakang layar gitu, suara aja gitu. Cuman namanya cuma suara, kan orang hanya sekedar suara gitu. Tapi kita tetap kayak ngelatih karakter. Namanya kan juga voice actor ya. Jadi ya melatih suara supaya bisa acting. Keren. Berarti Kakak ini tuh sebelumnya pernah ngeles atau dari mana sih Kak belajar ngedubbing kayak gini? Jujur aku nggak pernah les. Aku itu dari kecilnya ikut keluarga aku yang kebetulan memang ada di bidang itu. Dari mulai kakek terus ke papa dan tante om aku juga ya rata-rata adanya di bidang itu. Jadi dari kecilnya suka ikut dan belajar sendiri sih. Lebih kayak oke, ini gini. Cuma memang ketika terjun ke dunia yang realnya itu ya belajarnya sambil berjalan aja sih. Kayak di adjust ya, kayak peran-perannya gimana, menyesuaiin sama karakternya. Bener. Cuma kan kalau lihat dunia itunya, maksudnya dunia bidang ininya tuh aku dari kecil sih sebenarnya aku udah lihat gitu. Cuman ya belajarnya balik lagi sendiri dan itu ketika terjun jadi sambil belajar gitu. Berarti ini bisa dibilang kayak talentnya muncul secara naluriah ya, dari kayak opanya, papanya, om tantenya. Bisa dibilang gitu sih. Oke, keren banget Kak Tiara. Ternyata ya. di balik kesibukannya nggak muncul di konten-konten SI itu ada makna yang powerful. Ternyata Kak Tiara sibuk dubbing guys. Jadi jangan lupa nonton film-film Kak Tiara yang didubbingin Kak Tiara ya. Kalian mau ya, jangan lupa diganti audionya jadi bahasa Indonesia. Terus kalau sekarang ini juga kayak yang kita tahu Kak, kayak tadi aku sebutin Jumbo ini nih lagi naik banget sampai terakhir tuh 9 juta penonton ya kalau nggak salah. Bener-bener. Menurut Kakak ini tuh step yang bagus gak sih buat film animasi Indonesia tuh lebih diperkenalkan lagi atau gimana menurut Kakak? Iya benar sih, maksud aku kan ini filmnya salah satu penggebrak animasi di Indonesia lah ya, bisa dibilang yang lumayan membooming banget, bahkan kabarnya dia akan tayang juga di beberapa negara lain gitu kan. Keren banget sih, maksudnya ini bisa jadi awalan untuk animasi Indonesia yang sebelumnya mungkin dipandangnya agak kurang baik, tapi setelah ini ngeliatnya bagus banget sih. Ini bisa jadi pembuka jalan ya, benar-benar buat teman-teman animator Indonesia. Kalau dieksplor tuh orang-orang kreatif di Indonesia tuh banyak banget. Ya cerah lah insya Allah ke depannya. Oke. Kakak ada nggak pesan-pesan buat calon pemimpin masa depan di luar sana yang mungkin mau start nih buat ngedubbing atau nge-FO tapi masih ngerasa kurang percaya diri? Kakak ada nggak sih kayak tips and trick atau motivasi buat mereka? Kalau kurang percaya diri jadilah seperti aku guys, karena adanya di belakang layar, jadi kalian nggak muncul di depan layar gitu. Tapi ya balik lagi, kalau emang kalian punya kepercayaan diri yang tinggi banget tapi memang susah cari jalannya, itu kalian rajin-rajin buka sosial media, itu banyak banget yang namanya informasi tentang dunia kreatif. Kalian mau jadi kayak aku pun sekarang udah banyak kelasnya. Terus apalagi ya, kalau dunia kreatif tuh ya nggak stuck di situ-situ aja kok guys, itu bisa berkembang, bahkan kedepannya amat sangat berkembang kalau menurut aku. Jadi jangan pernah ragu ataupun takut ada di bidang inilah gitu. Nah tuh teman-teman,
dengerin apa kata Tiara. Buat teman-teman yang lainnya yang kayak masih skeptis terkait menjadi animator, dubbing atau yang lain-lain, tenang aja guys, di zaman yang modern ini semua itu udah dipermudah, apalagi kita juga punya sosial media, jadi lebih gampang ya Kak buat viralnya, buat promosiinnya itu tuh gampang banget. Sekarang ya Kak, selain zaman digital yang makin canggih, sekarang tuh kecantikan juga makin canggih Kak. Kayak ini produk-produk di sini. Terus aku denger Kakak tuh salah satu yang megang produk ini ya. Boleh tentu dong Kak dikasih tahu apa sih kegunaan masing-masing produk? Aku ambil salah satu ya. Ini salah satu brand yang aku handle di SAI ya guys. Jadi Vestology ini salah satu sunscreen yang best seller juga. Ini bisa banget ngeprotek muka kalian dari sinar UVA dan UVB yang berbahaya gitu. Jadi buat kalian apalagi perempuan yang takut banget tekil itu kalian jangan lupa pakai sunscreen ketika keluar rumah, itu penting banget sih. Salah satunya pakai dari Vestology ya guys. Terus kita juga punya produk lainnya dari Gandes, dari Royal Beauty. Ini tuh bisa membantu kalian lebih percaya diri lagi. Betul. Dan jangan lupa ya guys, belinya di PT SAI Indonesia. Makasih banyak ya Kak Tiara. Sama-sama. Sudah hadir di segmen hari ini. Udah sharing-sharing ke kita. Semoga sharing-sharing Kak Tiara bisa diterima baik oleh teman-teman. Semoga bermanfaat ya guys ya.